Oke guys, kembali lagi di Potlap Podcast Balap yang mana belum lanjut-lanjut dan akhirnya gue melanjutkan podcast balap ini. Dan kali ini gue tidak sendirian, gue bersama Fado dan Naufal Herma. Nah ini muka-mukanya udah ada di layar kalian. Mungkin bisa sapa-sapa dulu guys. Yeay, iya lagi. Yes, Halo. iya lagi. Jadi ya buat mungkin Potlap atau podcast balap kedepannya akan sering bertemu dengan mereka berdua. Jadi nanti kita akan ada bertiga. Nah, podcast balap akan gua remake lah istilahnya, atau gua rebranding lagi untuk lebih membahas apapun yang terjadi di dunia Formula 1. Nah, kebetulan kalau yang kemarin-kemarin kan Potlapnya membahas sim racing nih. Nah, tapi kayaknya gua coba berpikir lagi, kayaknya kita coba bawa ke arah bahas F1 dulu gitu ya. Dan kebetulan mereka berdua ini, Fado dan Naufal, ya pencinta F1 juga gitu ya. Kita juga bertemunya di EFL gitu. Dan ya mungkin bisa kenalan sebentar kali ya, satu-satu lah. Maksudnya ya mungkin Naufal udah beberapa dari kalian udah ada yang tahu kan, sering ada di stream gue juga. Mungkin Fado dulu deh. Silakan Dok, perkenalkan diri singkat aja. Gimana ya cara kenalin dirinya ya? Ya apapun lah. Udah sering nonton EFL, gue tuh sering banget komen sebenarnya di EFL. Kalau pada sadar tuh ya, gue selalu komen di EFL juga tuh tiap live gitu. Terus gue juga ikut EFL dari season 1 setir kita ya dulu ya. Sama Mike kok nggak salah gue setir. Ya gue sama Fado setir. Lu berarti aku juga. Lu kenalin inilah lu. Julieta. Nama asal mana kek. Duh, gimana ya? Gua agak-agak minder. Gua Fado guys. Dari Jakarta. Umur nggak perlu lah ya. Ya bebas lu mau sebutin apa enggak. Gue tinggal di Jakarta. Terus ini kayak gue kayak lagi interview kantor. Sekarang gue bekerja sebagai, bisa dibilang apa ya, pekerja media deh gitu aja. Karena banyak yang dilakukan gitu, terutama di podcast, sempet di radio, sempet di TV. Jadi media deh gitu, emang kerjanya nggak jauh-jauh dari media gitu. Nice. Oke. Naufal. Mungkin ya udah kenal loh. Aku sim racer, YouTuber. Asik. Sekarang masih kuliah gitu kan. Masih kayaknya yang paling muda di sini kayaknya aku ya. Tapi mukanya paling tua lah ya. Alah, gak gitu. Lu kira seumuran lu? Ya kan? Oke, ya mungkin kalian nanti bisa follow aja atau subscribe YouTube-nya mereka. Nanti gue taruh linknya di bawah. Mereka juga bikin YouTube ya, ada F1 juga ya, bikin konten F1 ya. Yes. Jadi ya bisa kalian cek aja nanti di description. Oke, hari ini kita akan membahas something yang mungkin kemarin sangat hangat banget, sangat panas, sangat kontroversial banget, dan sampai sekarang gue lihat-lihat juga masih, yaitu crashnya Max Verstappen dan Lewis Hamilton. Jadi kita akan ngobrolin menurut perspektif kita masing-masing. Menurut kita itu crash siapa yang salah gitu, intinya gitu aja sih. Menurut kita masing-masing itu crash siapa yang salah, dan ya mungkin kita akan berbicara secara nyantai aja gitu ya, kayak obrolan biasa gitu. Jadi ya kita lihat aja kan seperti apa. Jadi mungkin pertama-tama mungkin kita bahas dari ini ya, dari gua dulu lah ya. Kalau kan kita recap aja waktu kemarin di Silverstone itu, di lap pertama Lewis Hamilton menabrak Max Verstappen gitu di Copse. Copse itu turn berapa ya? Copse itu sebelum Magnussen Beckett. Iya. Gue lupa turn berapa, pokoknya Sektor 2. namanya Sektor Copse ya, sektor 2 gitu ya. Itu startnya, kalau di GT itu startnya di situ, kalau di F1 bukan di situ startnya. Jadi ya turn yang super high speed, kalau di F1 game itu kita bisa flat out di Copse gitu ya. Jadi ya mereka Max dan Hamilton clash di sana gitu ya, dan membuat Max terpental 51G katanya, dan ya ke rumah sakit untuk check up dan segala macam. Untungnya Max aman-aman aja gitu. Nah, kalau dilihat waktu itu kita lihat bareng ya Pak ya. Waktu itu gue juga sama Naufal Iya. nobar di channel gue ya kan.
Dan waktu itu gue udah pernah bilang kalau misalnya menurut gue pribadi itu adalah racing incident. Menurut gue itu adalah racing incident. Racing Incident. Ya. Kenapa kok menurut gue racing incident? Karena di situ ya memang kalau gue lihat-lihat ya, kalau gue baca-baca dari analisa-analisa orang-orang dan segala macam itu banyak yang bilang memang Lewis itu understeer. Jadi nggak masuk ke apex-nya gitu loh. Tapi di satu sisi menurut gue si Max juga nutup gitu. Dan apa namanya? Mungkin kita bisa lihat perbandingannya di waktu Lewis Hamilton menyalip Charles Leclerc, yang mana Charles Leclerc mungkin agak memberi ruang ya, dan mereka berdua waktu masuk cops itu juga side by side loh. Memang Charles Leclerc-nya akhirnya melebar ya, tapi masuknya tuh side by side dan mereka berdua survive. Untuk masalah salah siapa, apakah Lewis Hamilton dan Max itu terlalu sama-sama terlalu maksa, karena mungkin mereka championship contender ya, yang mana mereka juga pastinya Lewis Hamilton mungkin di satu sisi ya gue harus bisa nyalip di lap 1 nih, kalau enggak ya nanti bakalan Max ngacir gitu kan di dalam benak Lewis, sementara di dalam benaknya Max mungkin nggak bisa nih, gue harus di depannya Lewis, kalau enggak nanti Lewisnya ngacir gitu, gue ketinggalan gitu. Kalau udah di lap 1 mungkin momentumnya bisa hilang dan segala macam mungkin ya, atau karena kan itu akan masuk package yang mana mungkin dirty air dan segala macam, jadinya nggak bisa ngejar lagi di hanger straight mungkin. Jadi ya kalau menurut gue sih hanya dua driver yang sama-sama lagi berpikir masalah championship point, yang mana mereka juga gaspol, dan yang membuat Lewis terlihat salah adalah mungkin karena kalau menurut gue mungkin memang nggak 50-50 ya. Kalau menurut gue mungkin 60% Lewis, 40% Max gitu lah. Karena Lewis juga, mereka berdua ini kan posisinya sama-sama di bensin yang full nih. Otomatis mobilnya lebih berat, lebih understeer. Nah itu mungkin yang membuat Lewis ada salah di situ, karena dia kan di sisi dalam, yang mana apex-nya akhirnya Lewis nggak bisa dapetin. Compare tuh waktu dia nyalip Leclerc, Lewis tuh lebih masuk apex-nya, lebih kalau kalian lihat di replay ada Lewis tuh lebih masuk ke apex-nya. Jadi mungkin itu karena udah lap tinggal berapa lap, 4 apa 5 lap kalau nggak salah. Jadi bensinnya udah enak, udah enteng, mobil udah enak dipinali juga, lebih nggak understeer. Nah jadi kesalahan Lewis tuh ada di situ. Seharusnya ya Lewis back out gitu ya. Yang mana Lewis do back out dan mengakibatkan bannya kecantol itu, karena Lewis agak ngerem dikit sebetulnya, atau lepas gas atau apapun itulah. Nah itu kalau dari pandangan gua. Mungkin satu-satu deh, dari Fado dulu coba. Kalau dari gua mungkin gue bisa bilang salah dua-duanya sebenarnya juga ya. Cuma lebih ke selalu semua kayaknya hampir semua sama deh, salahnya ke Hamilton. Karena mungkin kalau gue sebagai Hamilton, gue lagi di Inggris, ini home race gue nggak mau kalah lah gitu kan. Betul. Ditambah lagi nih dua-duanya cuma lagi World Championship juga kan. Iya. Yes. Nah itu menurut gue dua-duanya wajar sih nggak mau ngalah gitu kan. Terus si Lewis juga pengen ngalahin streaknya Red Bull yang udah menang berapa kali ya kemarin tuh? 5 ya kalau nggak salah ya. Iya 5. Iya, jadi kayak ini momentum gue nih buat ngerusak Red Bull biar nggak menang lagi lah gitu. Cuma di situ. Cuma kayak menurut gue dua-duanya sama-sama egois sih gitu. Tapi lebih ke Lewis sih. Gue nggak tahu kenapa. Setelah gue lihat fotonya si Leclerc yang samping-samping sama si Hamilton juga, si Hamilton tuh sebenarnya masih bisa lebih dalam lagi kalau menurut gue ke curve-nya gitu. Karena dia understeer. Ya kan? Iya, di ininya cuma pas lagi di radio, gue tadi denger juga dia ngomong di radio kalau dia tuh long side, samping-sampingan, yang menurut gue kayaknya nggak long side sih, masih di belakang juga. Nggak banget, gue bingung tuh dia playing victim apa gimana. Oke, itu gue bisa kasih pembelaan, tapi kita tunggu dulu semuanya kasih pendapat.
Kalau Oke. menurut gue sih itu Kayak sih gitu. dia kebawa euforia di Inggris juga kan. Kalau lo lihat kan Oke. pas lagi race awal start anjir itu crowdnya wah, apalagi pas Verstappen nabrak. Wah, itu kayak bola lagi gol itu pada teriak semua. By the way, kok lu Kayak- punya bajunya khas Ural Kali, Dok? Iya, gue Waduh, gue bisa gitu ya. pecinta Mazepin jadi khas Oke, lanjut. gitu lanjut. kok. Kalau menurut gue gitu sih, kayak wajar sih lap 1 tuh ya kayak kita main IFL aja kalau lagi balapan gak sih? Lap 1 Iya, tuh kayak iya. Satu. sangat lagi masih diingatin gitu kan. Kayak wajar sih Lewis oversteer tuh mungkin emang wah gemeter Understand, lagi understand, sama sampingan. Iya, Iya, makanya Eh, tapi tetap iya, salah iya. Lewis sih kalau menurut gue. Iya. Kita bilang salah Gitu. Lewis apakah karena kita memang benci dengan Lewis? Oke. Satu itu kayaknya deh. Satu lagi mungkin kalau Ya. Lewis nggak menang. Disclaimer Coba kalau guys, Lewis menang. kita benci tuh bukan benci Lewisnya ya. Kita benci maksudnya Lewis tuh menang terus, bosen gitu. Bosan. Itu dia, kita Bukan tetap bukan nggak benci orangnya ya, bukan benci orang. Enggak. Oke. Kalau gitu, Naufal sekarang coba gimana? Kalau menurutku ya, waktu di live bareng Bang Mike, aku juga udah bilang kan, apa ya 50-50. Soalnya kalau 50 ya. Kita ngomongin lihat Verstappen emang ngambil lainnya itu kalau menurutku sendiri kayak di dalamnya itu kayak nggak ada orang, kayak udah percaya ini Lewis bakal back out kan, padahal ya sesama driver kan harusnya tahu kan bahwa seorang Lewis Hamilton itu pasti nggak bakal back out segampang itu. Dan kalau kita lihat lainnya Verstappen juga kan nasinya sebelahan tuh, terus waktu mau masuk ngelebar dikit itu udah kelihatan Verstappen mau ambil jalur yang nukik gitu, ngambil apex yang titik di apexnya. Nah, si Lewis ini ya mungkin bisa blame-nya ada di kedua driver tentunya, karena satu sisi Verstappen mungkin nggak terlalu aware itu juga, walaupun udah dikasih space tapi mungkin nggak terlalu aware bahwa di dalamnya masih ada driver. Sama Lewis Hamilton ini yang nggak mungkin nggak aware juga sama kondisi mobilnya yang masih bisa understeer banget, dan itu terjadi, jadi understeer terus Verstappen nyentuh ban depannya Lewis and it happens gitu. Nah, Itu sih oke. jadi kalau menurutku 50-50. 50 ya. Berarti sama-sama racing incident semua nih Berarti gini, pertanyaan berikutnya. Apakah Lewis layak mendapat 10 detik penalti? Kalau memang menurut kalian itu adalah racing incident. Nah, itu gimana tuh? Oke, kita balik sekarang. Tadi kan gue dulu, berarti sekarang Naufal dulu. Naufal, Fadu. Coba Noval. Oke. Kalau aku ini buat masalah penalti itu mungkin kalau dari opiniku sendiri sama ya, mungkin juga nggak cuma aku ya. Kalau soalnya di Twitter, di Instagram banyak yang ngasih opini juga bahwa kayak penalti itu juga tergantung sama yang korbannya. Misal ada dua driver A sama driver B. Driver B ngelontangin driver A. Nah, itu penaltinya tergantung si driver A itu kayak sampai terluka banget atau enggak. Terus dilihat lagi datanya kan, kayak apakah si driver B ini masuk ke tikungan tersebut secara nggak normal gitu kan. Pasti di FIA sana itulah ya bakal menginvestigasi itu, kayak si Toto itu ngirimin telemetri gitu kan, sampai ngirimin telemetri dan dia sayang ya. Oke. sampai kirimin email gitu kan. Jadi menurut So, Naufal ya. Herma, apakah pantas 10 detik penalti? Menurutku malah paling enggak ya stop and go sih. Stop and go 10 second. Setuju gue. Stop and go. Oke. Nah, padahal kalian semua bilang itu adalah racing incident loh. Kemana racing incident itu harusnya nggak dipenalti sama sekali. Iya. Kenapa kok menurut kalian malah stop and go? Gitu. Coba, Val, lu yang ngomong, Gimana? lu kan ngomong racing incident tadi kan? Gue juga ngomong Nah. racing incident. Udah insiden. Racing incident. Soalnya kalau kita lihat juga dari FIA itu pada dasarnya itu nggak konsisten. Titiknya itu FIA nggak konsisten, dan jujur aku rada bingung. Tapi kalau ya menurut opiniku sendiri 10 second stop and go lah. Soalnya kan
Soalnya kalau kita lihat sejarahnya Hamilton yang mengelontangkan Red Bull pertama ada di Brazil. Ya. Alex Albon tuh dia dapat 5 detik penalti kan ya? 5 detik apa 10 detik? 5 detik kan ya? 5 detik tuh. Kan maksudnya ya intinya sama-sama membuat Alex Albon nggak jadi menang tuh, nggak jadi hilang posisi lah gitu. 5 detik. Oke, kedua penalti dia sama Alex Albon lagi yang di Austria gitu ya, yang kena Lando Norris akhirnya bisa. Itu 5 detik juga tuh. Ya intinya kan sama-sama membuat race-nya berantakan. Maksudnya race-nya Albon nggak bisa, maksudnya nggak bisa, posisinya nggak bisa tinggi lah. Pokoknya jadi belakang. Oke. Terus sekarang Max nih, sama nih kondisinya. Cuma bedanya Max jadi DNF. Kalau sementara Albon waktu itu tidak DNF tapi juga tidak poin gitu. Yang mana 5 detik, yang ini terakhir 10 detik nih. Berarti kan wajar dong. Pantas dong. Udah lebih ini dong, lebih parah nih penaltinya. 2 kali lipat tuh. 2 kali lipat tuh. Coba gimana Novel? Interesting. Dia juga itu sih kayaknya kalau menurut opiniku juga nyambungnya ke itu tadi ya, apa seberapa besar mungkin crashnya. Ya mungkin ini opiniku sendiri, bisa setiap orang punya opini sendiri-sendiri, jadi ya tergantung mungkin crashnya, tergantung seberapa besar crashnya gitu kan. Dan ya Max-nya yang sampai ada kemungkinan cedera itu ya stop 10 second penalti ya nggak apa-apa, 10 second stop and go ya nggak apa-apa juga. Tapi aku sih lebih mikirnya ke berarti menurut Noval Herma penalti 10 detik itu tidak layak, yang mana harusnya lebih parah gitu ya. Oke. Soalnya pertama kali lihat juga top belum. Pertama kali lihat kelontangnya itu juga pertama, wah ini kayaknya bakal stop and go sih. Ternyata enggak. Kalau menurut Fado gimana? Kalau gue sebenarnya sih gimana ya? Mungkin 10 detik itu layak sih menurut gue ya. Cuma karena dianya menang, kita jadi kayak anjir nih nggak layak gitu loh. Oh paham. Jadi kurang ya? Gitu. Iya. Soalnya gimana gini, ya soalnya gini, kenapa kok merasa kurang? Oke, itu jawab itu mungkin bagus sih, karena in the end Lewis Hamilton bisa balik menang gitu ya, intinya kan gitu. Nah itu kurang. Nah tapi di satu sisi mungkin FIA berpikiran kayak kalau misalnya itu bukan Mercedes, kayaknya 10 detik pantas deh. Maksudnya FIA menggeneralisasi semua mobil itu sama ya maksudnya. Jadi ya susah juga sih. Mungkin kalau itu 10 detik dilakukan ke Mercedes, McLaren atau Ferrari ya hilang itu. Leclerc. Ngaruh Lain cerita kan. Nah ini saking ini Mercedes gitu ya. Jadi menurut Fado gimana? Layak atau kurang atau kebanyakan? Kalau menurut gue mungkin biar ada 10 second penalty tambah penalty point kali ya. Oh ya, oke setuju. Ya bisa. Kurangin poin Hamilton. Jadi biar nggak apa-apa lu menang, kurangin deh tapi gitu. Ini soalnya Hamilton nggak dapat penalty point ya tapi ya. Nggak dapat. Jadi kayak dia nggak ngerasa kayak gue nggak loss apa-apa nih gitu. Gue masih bisa comeback menang lagi. Jadi kayak ya nggak ngaruh apa-apa gitu. I see. Ya, bener sih, bener banget. Jadi emang kayak gitu. Nah, kalau menurut gua 10 detik penalti. Kalau menurut gua sih sebetulnya pas ya. Maksudnya udah pas banget. Ya mungkin gua lumayan setuju dengan Fado, mungkin tambah penalti point kali ya. Jadi ya walaupun gua kepingin banget Lewis Hamilton dapat penalti yang lebih berat, tapi karena tadi gua bilang itu adalah racing incident, yang mana 10 detik itu kita udah dikasih keringanan lah ya istilahnya, karena harusnya namanya racing incident ya nggak masalah gitu. Kalau soalnya berbeda dengan ketika Lewis Hamilton dengan Alex Albon sama dengan Max ini, kalau menurut gua agak sedikit berbeda, karena yang Alex Albon kan memang terkesan Hamilton yang melebar nutup Alex ya. Kalau yang ini kan memang lagi battle gitu, yang mana nggak sengaja, ya mungkin entah sengaja entah nggak sengaja, intinya itu kan yang lagi battle side by side lah. Waktu masuk ke tikungannya Cops yang apexnya itu kan bener-bener lumayan side by side sebetulnya. Cuma Hamilton back out itu, makanya akhirnya kecantol kan ban belakangnya gitu. Jadi di satu sisi Hamilton telat aja realize kalau ini nggak bisa nih gitu. Mungkin bisa, cuma mungkin understeer itu aja, understeer
yang mana wah yaudahlah backout dikit lah, ternyata telat gitu. Jadi kalau dilihat dari replaynya itu memang waktu mau masuk ke Cops itu mobilnya Hamilton memang udah 3/4-nya Max, udah bisa dibilang side by side sebetulnya. Cuma ya itu waktu masuk Max itu beloknya duluan ya, karena memang kalau dilihat, gue lihat itu ada orang bikin kayak 3D ghost-nya kayak kita main di F1 tuh kan bisa ada ghost-nya gitu. Yeah. Nah itu ada orang di YouTube bikin ghost-nya Max Verstappen qualifying 3 sama ghost-nya Max Verstappen waktu side by side sama Hamiltonnya gitu. Nah di ghost-nya itu qualifying 3-nya itu line-nya Max memang line-nya Max seperti itu memang. Jadi yang mana menurut gua ini yang membuat Max terlihat salah gitu, karena karena Max sudah tahu kalau memang ada Lewis di situ. Terlihat dari setirnya yang waktu dia mau belok, dia lihat ada Lewis, terus setirnya tuh ke kiri dikit tuh, kayak dia lagi koreksi, habis koreksi dibelokin lagi sama dia gitu, kayak mau ditutup. Jadi kayak menurut gue, kayak kalau menurut gue harusnya Max bisa kasih ruang untuk ke Lewis kalau menurut gue ya. Tapi mungkin ya itu si Max gambling lah, kalau menurut gue mungkin dia gambling, dia nutup Lewis dengan harapan Lewis Hamilton tuh back out gitu. Jadi yang mana Lewis nggak back out sama sekali dan back outnya telat dan akhirnya crash. Jadi ya gimana ya, emang sangat-sangat menurut gua sangat-sangat kontroversi sekali, dan kalau kasarannya sih kita bilang ya ini balapan gitu, bukan maksudnya biasa gitu, bukan something yang jahat. Ini Lewis jahat banget mau ngebunuh Max, kalau gua rasa sih memang namanya balapan, hal ini tuh terjadi gitu. Nah cuma yang jadi sorotan adalah tadi pertama kan 10 detik nih, oke kalian udah kasih pendapat kalian masing-masing, gua udah. Nah pertanyaan kedua adalah Lewis waktu finish selebrasinya kenapa gitu amat. Nah oke. Nah itu gua kita putar lagi dari gua ya. Oh my god. Oke, kita putar lagi. Nah selebrasi, kita bahas selebrasi nih. Setelah jujur waktu Lewis selebrasi nggak tahu guanya nggak sadar apa gimana, waktu gua nonton sama Noval, gua nggak merasa itu salah waktu pertama kali gua nonton. Gua nggak, maksudnya gua biasa emang ya dia ini home race-nya dia nyapa fans apa ya wajar gitu. Tapi ketika gua lihat tweetnya Max setelah di chat Fado di Instagram, Mike lu lihat deh tweetnya Max, gua baca kan, oh iya juga ya, disrespectful bener juga, gua lupa gitu. Nah gua takutnya Lewis tuh merasakan hal yang sama kayak gua kali, tapi nggak mungkin kali ya, karena kan itu konteksnya Lewis ya, gua kan penonton ya. Jadi mungkin memang kalau menurut gua Lewis nggak layak sih selebrasi yang segitunya gitu ya. Mungkin at least waktu diwawancara kan, dia waktu itu kan diwawancara yang mana fansnya denger semua kan, yang waktu wawancara pemenang itu loh kan, di wawancara satu-satu kan Lewis kan bilang thank you for the support, ini penontonnya pokoknya hebat, luar biasa dan segala macam. Itu kan penontonnya denger semua tuh. Nah mungkin yang bisa dilakukan Lewis adalah dia at least ngomong I hope Max is okay atau gimana ke penonton mereka atau gimana, karena kan waktu itu kita lihat juga penonton mereka waktu Max crash juga ada yang nge-cheer dan segala macem gitu, padahal parah banget sih. Maksudnya kalau Lewis sangat-sangat vokal tentang dia yang Black Lives Matter itu dan segala macam, harusnya dia vokal lah masalah rekan driversnya sendiri lah, bisa dibilang kan F1 cuma 20 orang ya, dikit lah gitu, nggak beda sama bola yang bisa selek satu sama lain kali ya, ini 20 orang doang ketemunya itu terus, harusnya saling cover lah. Kalau lagian Black Lives Matter juga mereka semua juga dukung kan, padahal yang Black Lewis doang loh. Jadi harusnya di situ sih. Iya, yang Black Lewis doang loh, tapi semua driver ikut mendukung gitu. Jadi menurut gua kekurangannya Lewis di situ. Apakah memang Lewis ini sifat aslinya begitu nih? Apakah dia memang cuek, atau harusnya kan dia lebih istilahnya menunjukkan simpatiknya dia ke Max lah. Kalau memang meskipun itu dia sengaja, katakanlah dia sengaja nih, at least drama dikit kayak gitu kan, drama untuk
ya I hope Max is okay atau gimana, waktu diwawancara bilang ke fansnya please support Max untuk bisa tetap sehat atau gimana, apalagi dia tahu kalau Max masuk ke rumah sakit gitu. Jadi ya pada waktu diwawancara dia bilang Max nggak tahu sih kalau Max masuk rumah sakit ya. Jadi ya gue rasa kurang simpatinya aja sih Max, Lewis kurang simpati ke Max, yang mana dia selebrasinya juga terlalu heboh gitu ya. Mungkin heboh di akhirnya nggak apa-apa, tapi awalnya kasih dulu nih simpati ke Max dulu nih, abis itu baru nyapa fans lah bisa dibilang gitu. Nah itu kalau dari gue. Coba Fado sekarang. Tapi kalau menurut gue nih, mungkin si Lewis tuh mikir kayak aku udah dapet 10 detik penalti kan gitu. Ya udahlah, gue udah dapet hukumannya gitu. Gue ngapain harus bersimpati? Mungkin kayak gitu ya kalau menurut gue kan. Terus gue juga ngarepinnya adalah ketika dia keluar mobil, minimal kayak ya nggak terlalu sampai itu tuh kayak lo mau sampai ke crowd gitu loh, bawa bendera gitu. Itu gue juga kok ini begini banget ya gitu. Atau mungkin gue nggak benci sama Lewis ya, cuma kayak lo kan abis bikin orang ke rumah sakit nih gitu, kok sampai segitunya banget kan. Iya Nah, sih. terus Padahal Lewis tahu itu impactnya gede banget ya. Maksudnya kelihatan. nah itu Kelihatan. nah bener kan red flag pasti kan dia ngeliat replaynya dong Iya, gitu. iya, Terus iya benar-benar. Dia replay. kalau secara logika dia tahu harusnya kalau si Max itu dibawa ke rumah sakit gitu, karena langsung masuk ke Iya ambulan sih, kan. itu juga gue juga penasaran kenapa bisa dia nggak Iya. tahu gitu, kenapa timnya juga nggak ngasih tahu. Maksudnya at least dia tanya lah, ada kabar Lewis gimana misalnya gitu. Nah Atau- itu Tapi mungkin dia bisa beralasan kalau misalnya apa namanya, gue fokus di race nih, gue nggak bisa mikirin yang lain-lain dulu. Tapi ya Iya. kan akhirnya waktu diwawancara ya lu bisa dong mikirin yang lain. kan udah finish, udah menang. diwawancara dia Waktu- apa akhirnya setelah itu kan dia akhirnya baru minta maaf di Instagram ya kalau nggak salah ya. Iya. Instagram Gue sama nggak Twitter tahu, kan. gue malah nggak tahu Benar. emang dia sempat minta maaf. Dia minta maaf. Jadi ujung-ujungnya akhirnya dia minta maaf karena kenapa? Setelah ada komen-komen rasis. Iya. Gitu. Oh Di Twitter, iya. Iya, Iya sih, jadi wah. PR Mercedes mungkin lu belum minta maaf lo sampai sekarang, sampai besok ya kalau nggak salah, Val. Heeh. Gue baru Sampai tahu besoknya loh. dia bukannya nggak tahu. bukannya Lewis, gue cuma baca itu yang Lewis bilang gue nggak merasa gue harus minta maaf dan segala macam, dia bilang gitu. Cuma apa gitu, gue lupa intinya. Akhirnya minta maaf dia. Akhirnya dia minta maaf. akhirnya minta maaf. Instagram, Gua di nggak Twitter lihat ya. sih, di Kan story-nya dia kan. PR-nya Mercedes sih. Gitu. Dan Iya. langsung tuh Mercedes terus F1 ngeluarin flyer itu ya, kita Yang- tidak Iya. menerima apalah itu rasis itu. rasis ya yang sampai Red Bull juga ngepost kan. Red Bull Iya, Bull Red Bull sendiri juga malah ngomong. ngepost loh anjir. Red Bullnya aja ngepost, jelas-jelas ditulis kan di Instagramnya Red Bull. Iya. Banyak rasis tentang serangan rasis ke Lewis Hamilton, literally Iya. ditulis Lewis Hamilton. Berarti kan bisa di Red Bull juga masih dukung loh Lewis gitu loh. Jadi Kalau menurut gue sih ya gimana juga ya, mungkin gue nggak tahu sih Lewis apa yang dipikirkan si Lewis juga. Bisa jadi ya dia emang bener kata lu fokus ke race terus gak mikirin si Max-nya juga gitu. Mungkin kalau menurut gue Max harus pura-pura lebih cedera lagi kali ya, biar kayak seakan-akan tuh Kayaknya lebih Max- kasihan lagi gitu. Dia ngasih tipenya Max, gue cedera. tipenya Max bukan gitu Iya. sih harusnya. Tadi dia kayak Kuat menunjukkan sih kalau Max dia ya. tangguh gitu. Susah juga. Iya. Oh, iya. Terus mungkin- berarti menurut Fado layak gak selebrasinya gimana tuh? Menurut gue sih terlalu over sih selebrasinya. Too much ya, Minimal too sih much bener kata lo di interview harus bilang I hope Max is okay lah gitu. Jangan kayak udah Tunjukin gua menang simpatinya banget nih." dulu lah ya, simpatiknya Iya. dulu ke Max gitu. Bener, lo menang, tapi lo nyingkirin lawan lo gitu. Jadi kayak menurut gue kurang adil gitu loh. Iya. Oke, Noval Herman. Ya, opiniku kayaknya intinya udah dijelasin Gak tadi ya sama apa-apa. Kan sama Bang beda-beda. Mike. Kalau sama juga gak apa-apa, tapi coba dijelaskan gimana menurut lu. Harusnya selebrasinya itu apakah berlebihan gitu kan banyak yang bilang selebrasinya, termasuk Max sendiri kan disrespect. Ini apa selebrasi model apa nih, too much gitu setelah lu nabrak gua gitu ya. Nah gimana tuh? All about konteks sih. Sebenarnya kalau nggak ngelontangin Max nggak kelontang walaupun nggak sengaja. Kalaupun Max nggak kelontang terus Lewis menang selebrasi kayak gitu nggak apa-apa. Tapi masalahnya ini Max-nya kelontang, Max-nya nggak finish dan ya
mungkin harusnya sesuai tadi yang Bang Mike katakan juga, acting dulu lah, kayak kasih drama dulu kan, Kasih lihat simpatiknya dulu kan. kasih simpatik Bener. dulu buat Max. Terus ya walaupun rival title rival, tapi ya paling enggak jangan langsung muter-muter sirkuit gitu dengan bawa bendera yang teriak. Iya, itu benar. Mungkin dari situ kita bisa lihat ya, kayak wujud asli seseorang ya itu. Jangan-jangan Ya, emang si Lewis gitu orangnya, maksudnya. Sebenarnya sorry gue potong nih, sebenarnya ada dua nih wujud Gak apa-apa, asli dari santai. dua pembalap ini. Satu itu si Lewis mungkin bisa aja jadi arogan kan. Dua itu Max childish gak sih, harus ngebahas kenapa Lewis gak minta maaf di Ya Instagramnya. benar. Bener gak? Iya, benar Pas sih, pas benar. pertama lihat di Iya. Twitter, aku pernah lihat di Twitter, ini Max kok gini banget ya. Itu Iya. tanggapan pertama aku gitu. Iya. Sampai di bawah sini kan. Iya, Max-nya iya. masih Itu- kurang itu blow nggak up. itu nggak Max doang yang bilang gitu, itu Mbak Kelly juga nggak bilang gitu. Iya, itu kan satu. Sebentar, Mbak Kelly kan udah lebih tua dari Max ya. Anaknya udah ada satu ya, jangan lupa. Ya mungkin itu sih kayak yang Bang Mike bilang, kalau ya walaupun nggak minta maaf, paling nggak ngasih show empati gitu lah. Soalnya Kalau- gue tuh ngelihat personality driver tuh, gue paling suka Charles Leclerc ya, karena dia tuh selalu kayak simpatiknya ada. Maksudnya waktu dia Ferrari tahun lalu kan dia selalu nanyain si Seb tuh gimana dan segala macam, kayak selalu lah. Jadi gue yang kalau kemarin sama si Perez juga, waktu dia emosi dan segala macam, waktu dibuang juga dia nggak memperpanjang dan segala macam. Jadi kelihatan gitu. Kalau di balapan kan emosi lebih sangat sangat naik sekali ya. Jadi harusnya coba itu kalau misalnya Max nggak kelontang, kalau misalnya Max lanjut, itu ngeri banget sih mas. Itu Max bisa berapi-api banget. Nah makanya gue bilang Hungari bakal seru banget nanti, karena ya tapi Iya, walaupun emosinya di reset ya kan, udah nggak panas nih kan. Cuma kalau misalnya qualifying satunya Max yang berada di depan, gue yakin dia akan di defense mati-matian si Lewis sih. Itu mati-matian, yakin gue. Jadi Asik. serunya ada drama ini, serunya untuk the remaining round yang akan sampai Abu Dhabi ini pasti seru banget. Panas pasti antara Lewis sama Max ini panas ya. Gue harap mereka bener-bener. Gue penasaran adalah ketika mereka satu podium. Nah, akan se-awkward apa itu? Nah, salaman apa enggak nih? Nah, Kayaknya dari kemarin belum pernah ya. Loh, belum kan udah pernah kan? Kalau nggak salah waktu kemarin yang sprint qualifying di Silverstone itu kan mereka fist buman juga. Oh iya. Nah, gue lihat gimana nih? Soalnya kan waktu qualifying kalau lolos Q3 udah kan jajar juga kan mobilnya, yang pole, yang juara 2, yang juara 3. Nah, gimana nih mereka nih? Gitu. Nanti apakah sapa-sapaan, apakah fist-buman lagi? Nah, itu seru tuh. Kalau misalnya mereka bener-bener gak fist-buman, waduh seru. Panas. Seru anjir. Seru. Ya walaupun gue berharap mereka saling gak ada beef sih satu sama lain, tapi ya beef itu yang membuat seru sih. Kayak Breaking Point kan seru tuh. Ada beefnya sama. Gue bersyukur sih dengan adanya kayak gini tuh jadi lebih panas banget. Terakhir kali Evan kayak gini 2016 ya? 2016 sama Rosberg kan. Itu juga satu tim kan. Satu ini tim. beda. Jadi kayak Ya. kalau satu tim kan lo bisa kelarinnya ya udah sesama, inilah satu tim. Kalau ini Sama kayak itu. lo bawa Belanda, Inggris, wah gitu. Oh iya. Iya gak sih? Iya. Apalagi Terus nanti fansnya ketika Lewis di Zandvoort. Waduh. Iya. Gila, itu. Enggak cuma Zandvoort sih, kayaknya Spa Francorchamps itu pasti ntar orange semua. Zandvoort pasti orange. Hungari juga gak sih? Hungari kayaknya juga fansnya Hungari. Max deh kayaknya. Katanya sih gitu sih. Banyak Iya, orang katanya yang sih bilang gitu. Hungari bakal ini banyak fansnya Max juga nih. Wah, Setelah ini sih. kemarin kejadian tuh belah dua gitu loh. Yang tadinya Iya. mungkin ada yang McLaren, ada yang Ferrari. Sekarang coba Max atau Lewis. Udah gitu. Udah itu. Sisanya Yes, tuh kayak yes. ikut aja deh. Oke, Gitu. jadi ya
Oke, sebagai mungkin ini kita akan pertanyaan terakhir supaya nggak terlalu lama juga podcastnya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah apa nih kelanjutannya Max sama Lewis nih atau Red Bull sama Mercedes nih? Apakah menurut kalian mereka berdua ini akan selalu battle sampai nanti Abu Dhabi? Ataukah menurut kalian Red Bull kayaknya powernya jauh deh ketimbang Mercedes tahun ini? Kalau dilihat di race-race terakhir kan Red Bull ngacir banget tuh. Nah gimana nih? Mungkin dari Noval dulu lah. Oke, bahasnya dua berarti ya, Red Bull Mercedes kok sama Max sama Lewis. Kalau Red Bull Mercedes sendiri tinggal lihat driver keduanya gimana, Bottas sama Perez. Ini dua orang ini yang menjadi tumpuan, soalnya dari kemarin beberapa seri ini Bottas yang lebih konsisten ya, masuk di top 4, top 5. Perez yang naik turun. Nah, kita lihat setelah season break ini bakal gimana gitu kan. Kalau Perez sudah pernah P1 ya, Bottas belum. Iya, udah pernah menang. Walaupun P1-nya enggak ada Max kelontang ya. Dan ya apa Red Bull sama Mercedes ini, Horner sama Toto ini nggak bakal dingin sih. Ini bakal panas terus sampai akhir musim. Dan kalau buat masalah drivernya, kita lihat poinnya satu, apakah mereka berdua bakal tinju-tinjuan lagi di track? Kalau mereka tinju-tinjuan lagi, Rosberg akan terulang gitu atau lebih parah menurut kalian gimana nih? Benar. Kalau ada kelontangan lagi, terus keadaannya 50-50, nanti kan pasti tunjuk-tunjukkan tuh. Nah itu yang bikin panas. Nah, gue cuma takut ya, mereka berdua nanti di next race-nya saking emosinya nih, saking kepingin menang satu sama lain, mereka malah kelontang berdua terus nih. Iya, terus Norris juara dunia. Itu yang kita tunggu. Enggak. Leclerc. Kalau dilihat tim Norris naik. Tapi iya sih, McLaren enter juga sih. Keduanya terlalu panas bisa gitu ya apa? Tapi F1 tanpa Max tanpa Lewis mungkin jadi interesting sih. Bener. Poinnya tipis-tipis semua tuh soalnya. Iya. Jadi menurut Novel gimana? Lewis sama Max bakalan Lewis sama Max kemungkinannya dua. Kalau setelah ini di Hungaria saling kasih space, berarti kemungkinan besar bakal dingin. Tapi kalau di Hungaria sikut-sikutan, nah udah kita lihat battle sampai akhir musim gitu. Mantap. Pado. Kalau menurut gua setelah ini berarti Hungaria ya. Yes. Kayaknya sih kayak the war has started. Udah kita full war aja, perang gitu. Kalau menurut gua, karena gue lihat artikel segala macem, Red Bull tuh ngebahas kerusakannya berapa triliun ya, berapa miliar. Iya mahal. Terus mahal segala macem. Terus si Helmut Marko juga ngomong Lewis harusnya gimana gitu. Jadi kayak menurut gue untuk balikan kayak sebelum kejadian di Silverstone agak susah sih. Kayaknya bakal panas banget sampai akhir nih. Cuma kita lihat aja, bener kata Noval, second drivernya gimana nih gitu. Karena mereka ngebantuin posisi tim championship juga kan. Yes, betul. Ya, kalau dari gua sih mungkin gua sih berharap memang kalau bisa ada drama yang lebih ya, yang lebay lah antara Lewis sama Max, supaya F1 ini ada something yang kita tonton, nggak Lewis menang terus gitu. At least menang terus. At least sekarang Lewis tuh ada yang ganggu nih, ada si Max nih yang bakalan selalu kepingin gangguin Lewis nih. Kalau bisa jangan sampai Lewis WDC lagi tahun ini gitu, karena kalau sampai Lewis WDC lagi, of course akan melebihi Michael Schumacher juga ya. Jadi jangan, tolong jangan. Ya, gue juga berharap enggak sih. Gak mau. Kenapa gak pensiun aja? Ya semoga tahun ini Max yang WDC ya, atau siapapun lah, pokoknya jangan Lewis lagi ya. ini sekali lagi gue bukan benci sama Lewis Hamilton guys, gue nggak benci. Cuma Lewis Hamilton tuh WDC-nya tahun-tahun ini kegapangan gitu, jadi males gue, gampang banget gitu. Apalagi tahun lalu yang ada dashnya masih, gampang banget. Itu kayak lawan AI level 50 gitu, sementara skill kita lah AI level 100. Jadi kayak gampangan gitu. Jadi makanya gue gak mau terjadi. 2 tahun udah enak. 19 sama 20 kayaknya. Kalau 19 kan Vettel udah nyerah langsung. Iya. Terus 20
Nggak ada mesinnya terlalu imba gitu kan. 21 untung masih dikasih low regulasi ya, jadi lambat. Jadi makanya gue berharap Max ini yang bisa menjadi ini batu sandungan buat Lewis Hamilton nih. Jadi ininya nih, jadi rival Berasa banget. Yes, jadi dan mana Lewis juga pasti terintimidasi ya dengan umurnya seorang Max Verstappen yang masih sangat muda gitu compare to Lewis Hamilton yang udah mau 40 kali. Jadi ya lumayan ini membuat intimidasi aja sih. Cuma ya itu sekali lagi ketika kalau menurut gua untuk Max bisa memenangkan championship dia harus bisa ini sih, bisa kontrol emosi sih pertama, karena kalau emosi di tracknya terlalu parah nanti malah ya itu kelontang gitu. Ya tapi kalau yang kelontang Lewis gak apa-apa kali ya. Gak apa-apa dong. Asli Lewis Hamilton tuh gak pernah kelontang loh, maksudnya dalam tahun ini gak pernah anjir. Gila. Hokinya gede banget Hamilton tuh, gue bingung deh. Kalau menurut gua ya? bukan hokinya sih, kalau menurut gua iya hoki iya, tapi skill juga sih, maksudnya skill untuk bisa avoid the crash mungkin atau gimana lah. Jadi kayak kemarin crash sama Verstappen tuh kan mobilnya rusak tuh. Cuma karena red flag, nah itu kita bisa bilang hoki ya. Karena red flag bisa diperbaiki. Pakai plester gak tuh black ini? Pakai lakban kan. Dilem, tidak pakai Alteco itu. Pakai Alteco. Ya atau lem apapun itulah, pokoknya lem gitu ya, terus dilakban asli. Itu kalau misalnya gak ada itu, gak ada red flag, gue yakin Lewis Hamilton DNF juga itu. Jadi ya itu gue penasaran apakah karena mafia atau gimana, tapi kalau melihat sih kayaknya enggak sih, karena emang ekstraksi Max juga butuh waktu dan segala macam ya, dan harus benerin barriernya itu yang bikin susah, nggak bisa dilakukan dalam beberapa lap doang gitu. Jadi ya red flag kayaknya memang pantas sih, cuma ya itu berarti hoki Lewis dapat red flag ya kan. Jadi memang iya gue setuju sih, hokinya Lewis juga gede juga sih untuk orang seumuran Lewis ya. Iya, bencinya lu sama Lewis Hamilton emang gimana ya, harus akuin dia jago gitu. Iya jago ya, Lewis Hamilton emang jago gitu, jadi emang susah. Ya ini makanya untungnya ada Max ya. Jadi kita lihat aja, harusnya Perez ini harus lebih konsisten lagi juga sih. Tapi so far sih, tapi Perez ketimbang Albon kayaknya memang lebih better Perez sih. So far ya. So far ya. Jadi harusnya bisa lah. Perez harusnya bisa. Bisa kayak Bottas sama Lewis lah levelnya itu. Bottas tuh kayak udah kayak asli kacung banget dah. Alfa Romeo. Iya. Bottas mundur. Iya. Bottas ke Alfa Romeo akan menjadi topik pembahasan kita selanjutnya. Jadi jadi kita akan lihat Bottas Alfa Romeo atau George Russell ke Mercedes, antara apanya kita akan bahas itu guys nanti ke depannya. Jadi ya udah lumayan hampir 1 jam kita membahas ini. Jadi gimana menurut kalian, coba tulis di komen. Mungkin dari kemarin kalian selalu tanya ke gua pendapat gua tentang Max dan Lewis. Jadi untuk apa namanya untuk sum up, apa sih bahasa Indonesia sum up itu, menyimpulkan. Jadi kalau kata gua itu adalah racing incident 60-40, tapi ya 40-nya di Max, 60-nya di Lewis. Jadi ada salah Lewis dikit, yang mana 10 detik penalti menurut gua layak. Nah, kalau kata Fado tadi 10 detiknya layak juga ya, racing incident juga, tapi tambah penalti point yang mana gue juga setuju penalti point. Kalau kata Noval kurang gitu. kurang harusnya drive thru atau stop and go gitu ya, yang mana nggak sekali quali ban aja ya. Helmut Marko iya bener quali ban. Ya pokoknya ya memang gue juga ada setujunya, yang mana Lewis harusnya bisa ditindak lebih lagi, yang mana tidak membuat Lewis bisa balik ke posisi 1, yang kalau dia di posisi 5 pun, misalnya katakanlah 5 lah ya, itu masih membantu poinnya Mercedes loh. Ketimbang Max yang DNF 0 poin, si Perez juga 0 poin ya, cuma nyolong. Ya itu strategi yang dipertanyakan juga, nyolong 1 poin dari Lewis, ngapain gitu kan. Ya, jadi ya itulah tadi guys bincang-bincang kita, asik bincang-bincang. Jadi ya semoga kalian suka. Sekali lagi tulis di komen gimana pendapat kalian tentang kejadian Max dan Lewis kali ini, dan menurut kalian gimana nanti the rest of the season ya, the rest of the round ini sampai Abu Dhabi akan sepanas apa. Tulis aja di komen, nanti gue akan baca satu-satu. Oke, terima kasih juga untuk Fado dan Noval yang udah bersedia untuk berada di Potlab. Kita akan bertemu lagi. Kita rencananya 1 minggu 1 kali guys. Jadi ya minggu depan kita akan bertemu lagi, mungkin kita akan bahas tentang kontrak-kontrak yang lagi
simpang siur ini ya. So yeah, that's it for us. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa subscribe ke channel gua yang belum subscribe. Subscribe ke channel Vado juga, subscribe ke channel Novel juga, ada di description channel mereka. Dan ya, thank you. See you on the next Spot Lab podcast balap. Gas terus. Bye bye, peace out. Stay safe guys. Stay safe. Bye bye.